Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para sahabat muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah saat ini kita bisa memasuki puasa Ramadan hari ke-7. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan sempurna nanti sampai akhir bulan. Teman-teman sekalian, seperti yang kita sampaikan di kemarin-kemarin bahwa kita insya Allah istiqomah akan mengisi channel ini yang sangat sederhana dengan kajian-kajian fikih ringan berkaitan dengan Ramadan dan puasa dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Teman-teman sekalian, banyak sekali masalah-masalah yang sudah kita rilis begitu. Kemudian kita pilih mana yang kira-kira tepat kita sampaikan pada hari ini dan seterusnya. Nah, pada saat ini ada pertanyaan dari sahabat kita tentang apakah orang yang tidak puasa karena ada uzur itu boleh makan di siang hari, karena menurut beliau ini kadang masih simpang siur apakah orang yang punya uzur tidak puasa ini kemudian boleh makan atau tidak. Ada yang mengatakan ini bulan puasa harus dihormati sehingga dia tidak boleh makan, tidak boleh minum dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, saya membawa kitab seperti yang pernah kita sampaikan kemarin, ya, kitab Inarodud Duja karya dari Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maki Al-Maliki. Beliau mensyarahi kitab Tanwirul Hijah Nadhum Safinatun Najah karya besar ulama Indonesia, yakni Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Asmi Al-Pasurwani Al-Jawi. Nah, di sana dijelaskan secara umum sebelum kemudian diperinci oleh beliau bahwa kaidahnya seperti ini. Jadi orang itu kalau puasanya ini batal atau dia ada udzur tidak puasa, kemudian batal dan udzurnya ini adalah karena tidak kesembronoannya, maka orang ini boleh makan di siang hari, makan minum dan lain sebagainya di siang hari. Akan tapi kalau dia batal puasa atau tidak puasa ini karena keteledorannya, kecerobohannya, maka dia tidak boleh makan dan minum dan melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang puasa, sekalipun dia gagal dalam puasanya atau tidak berpuasa pada saat itu, dia harus mengqadha di lain hari. Nah, oleh Inarodud Duja di sini dijelaskan ada 6 orang, di mana 6 orang ini orang yang tidak berhasil puasanya, batal puasanya, akan tetapi dia tidak boleh makan dan minum dan puasanya harus diqadha di lain hari. 6 orang itu, yang pertama adalah orang yang membatalkan puasa secara sengaja. Jadi orang yang membatalkan puasa secara sengaja karena tidak ada udzur, maka setelah dia membatalkan ini dia harus imsak. Imsak itu tidak boleh makan minum dan hal yang dilarang bagi orang puasa sampai maghrib. Nah, ini kita contohkan semisal ada orang bermain-main istiqo, ya, istiqo itu berusaha muntah umpama begitu, atau orang melakukan onani. Nah, jadi setelah dia batal ini dia harus imsak. Jadi tidak boleh, aduh saya sekalian sudah batal puasanya tak makan minum lah, tidak bisa. Jadi orang ini wajib imsak, tidak boleh makan dan minum dan hal-hal yang dilarang bagi orang yang puasa. Yang kedua adalah orang yang lupa niat. Jadi orang yang lupa niat puasa di malam hari, dan ini bagi mereka yang tidak niat ropel ya, seperti kajian kita, silahkan nanti dibuka di channel saya di H-1 Ramadan, insya Allah kita jelaskan di sana. Lah, orang yang tidak meropel niatnya kemudian dia lupa niat, ini bukan berarti kemudian siang harinya dia boleh makan minum, tidak. Jadi dia tetap harus menahan diri tidak melakukan hal yang
dilarang seperti halnya dia puasa, sekalipun puasanya ini tidak sah bagi dia. Karena apa? Karena orang yang lupa niat ini menunjukkan bahwa dia tidak perhatian terhadap puasa. Yang ketiga adalah orang yang menyangka bahwa pada saat itu sudah maghrib, padahal belum. Jadi menyangka maghrib kemudian dia makan, minum, ternyata belum. Nah, maka jadi setelah dia makan ini dia harus menahan diri sampai maghrib. Tidak boleh makan dan minum, tidak bisa dia, waduh saya sudah kadung gitu. Atau kebalikannya, orang yang menyangka sahur waktunya masih malam ternyata sudah pagi. Ini juga dia gagal puasanya, akan tetapi dia harus menahan diri, tidak boleh makan dan minum. Orang yang keliru ini bukan lupa ya. Jadi kalau lupa berbeda. Kalau lupa justru itu adalah sedekah dari Allah. Dia boleh meneruskan puasanya dan ini tidak batal. Tapi ini adalah orang yang salah duga. Nah, ini juga ceroboh juga gitu ya. Karena dinilai sesuatu yang ceroboh. Ini sudah ada 4. Kemudian yang kelima adalah orang yang menyangka pada akhir bulan Sya'ban itu belum puasa. Jadi persangkaannya demikian, sehingga dia tidak puasa, tidak niat puasa. Lah ternyata begitu, yang dia duga 30 Sya'ban ini ternyata sudah 1 Ramadan. Maka dia karena dia tidak niat, justru dia menganggap itu 30 Sya'ban, sehingga puasa Ramadannya tidak sah. Akan tapi dia harus menahan diri untuk tidak makan dan minum dan seterusnya. Yang terakhir adalah yang nomor 6, yakni orang-orang yang melakukan wudhu atau mandi dan seterusnya, kemudian tiba-tiba ada air yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi mungkin karena dia saking semangatnya wudhu, dia melakukan istinsyak, ya madmadhah, kemudian ada air yang masuk, dan ini batal, puasanya batal. Tapi setelah itu dia harus imsak, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti halnya orang yang puasa sebagai akibat dari kecerobohannya. Jadi sekali lagi ada 6 orang itu yang puasanya tidak sah atau batal, akan tetapi dia harus memperlakukan dirinya seperti orang yang puasa. Nah, untuk selainnya, yakni orang-orang yang tidak puasa karena tidak kecerobohannya, maka ini dia boleh makan, seperti orang nifas, orang haid. Justru ini wajib ya, dia wajib untuk tidak puasa. Kemudian orang sakit dalam bepergian, akan tapi tetap dalam koridor menghormati Ramadan, sebaiknya makan dan minumnya ini harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada orang puasa yang melihat, yang kemudian itu bisa mengganggu konsentrasi orang-orang yang berpuasa. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya, jaga iman dan takwa kita dan jaga imun kita. Mudah-mudahan dengan imun yang kuat, iman dan kuat, kita bisa melaksanakan puasa dengan tenang, kemudian kita terhindar dari segala macam penyakit. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi